Ya, jadi seperti inilah kondisi keong sawah di sawah saya sebelum kita semprot. Ini masih hidup. Ya. Masih hidup yang ini ya. Ini belum disemprot ya. Ya, ini dia keong-keongnya. Ini sangat banyak ya. Ya, ini dia penuh keong yang masih hidup. Ya, ini dia keongnya. Ini masih hidup ya. Dan kata bapak saya, keong ini kalau kita sudah melakukan tabela atau tanam benih langsung, ketika benihnya sebelum tumbuh ya benihnya dalam masih keadaan bentuk biji-biji padi, bulir-bulir padi, itu walaupun tidak dimakan oleh keong ini, ya, keong ini lewat di atas benih padi saja, itu benih padinya sudah tidak bisa tumbuh ya, jangankan dimakan ya. Bapak saya pernah mengamatinya, dan benih padi atau biji padi yang sudah dilalui oleh keong ini itu sudah tidak bisa tumbuh lagi ya. Mungkin ada lendir-lendirnya di sini yang mempengaruhi benih padi sehingga benih padi tidak bisa tumbuh ya. Kalau ini dibiarkan, tidak diatasi, ini bisa sangat mengganggu. Karena pengalaman di sawah saya dulu itu ada 6 petak. Ya, sebelum tahu caranya mengatasi, itu 3 petak kosong, tidak ada yang tumbuh gara-gara keong yang ini ya. Dan sekarang kami sudah tahu caranya ya. Dan sekarang keongnya sudah mati. Ini sudah 24 jam ya, karena kemarin disemprot. Dan pagi ini saya mengecek di sawah. Sekarang keongnya sudah pada mati. Nih. Ya, ini sangat banyak ya yang mati. Bahkan semua yang ada di sawah ini, semuanya keongnya mati, sampai bahkan yang terkubur dalam tanah. Ini keong lagi yang mati. Di sana sangat banyak yang mati ya. Ya, itu semua keong. Dan semuanya mati, satu hamparan sawah yang sudah disemprot kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dalam channel Serba Tutorial Hidup Mudah dengan tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi cara mengatasi hama keong pada sawah. Jadi keong itu disemprotnya itu pada sesaat sebelum kita melakukan tabela ya, karena di sini sistemnya tabela ya. Jadi hama keong harus diatasi sebelum kita melakukan tabela, karena kalau kita sudah melakukan tabela atau tanam benih baru mau diatasi itu terlambat. Jadi caranya itu seperti ini. Sesaat sebelum tabela atau tanam benih langsung ya, kita isi dulu air
sawahnya. Ya, kita penuhkan dengan air seperti ini. Ya. Jadi ini besok lusa akan kita tanam benih langsung di sini. Ya. Jadi ini dalam keadaan penuh air dan kita tutup semua lubang airnya. Ya. Lalu di sini nanti kita semprot menggunakan racun keong. Kenapa harus ada airnya? Karena kalau kita semprot kemudian dalam keadaan kering, itu keongnya terkubur dalam tanah dan tidak kena oleh racun keong. Ya, jadi ketika kita semprot kemudian dalam keadaan kering, itu yang keongnya tidak kena racun, dan yang terkubur dalam tanah itu akan naik kembali ketika ada air, ketika sawah diisi air. Ya, jadi caranya itu seperti ini. Sebelum tabela, ya, kita isi air dan kita diamkan selama kurang lebih dari 24 jam atau sekitaran 1 hari 1 malam. Kemudian besoknya kita keringkan airnya. Ya, saya jamin keongnya pasti mati, bahkan sampai yang terkubur dalam tanah. Kemudian pengaplikasian racun keong itu dilakukan 2 kali. Yang pertama itu ketika kita mau tanam sesaat sebelum kita tanam benih langsung atau 2 hari sebelum tanam benih langsung, dan keduanya itu setelah padi berumur antara 20 hari sampai 45 hari ya. Semprot keduanya di hari yang itu ya, di waktu yang itu, karena pada saat itu usia padi masih sangat muda, jadi keong suka makan itu pucuk-pucuk padi ya. Jadi kita isi air dulu seperti ini, kemudian kita semprot ya. Jadi kalau ini kita semprot itu bertahan selama beberapa puluh hari ke depan ya. Jadi beberapa puluh hari ke depan itu keongnya sudah tidak ada dan akan masuk kembali ketika lebih dari 20 hari ya, karena mungkin sisa-sisa racun atau racun keongnya di sini sudah mulai hilang, yang ya ketika kita masukkan air itu masuk kembali ya. Di saat itulah kita semprot kembali ya. Ya, lewat dari 45 hari itu padi sudah mulai besar atau keong tidak bisa memakan padinya lagi karena padinya sudah tua. Oke, langsung saja kita campur racunnya. Ya, di sini saya pakai yang ini ya. Kebetulan yang ada yang ini ya, jadi terserah mau pakai racun keong yang mana. Kebetulan saya pakai yang ini. Kemarin saya juga pakai merek yang lain. Kemudian caranya seperti ini. Dosisnya itu 1 sendok makan. Sendok ya. Ya. Kemudian kita campur ke dalam sprayer yang berisi 15 liter air.
Lalu kemudian ujung tangkinya tuh atau semprotnya, ujung nozzle-nya kita buat semprotannya itu meruncing seperti ini. Karena kalau kita semprot ya ujung nozzle-nya ini ya. Karena kalau kita semprot rumput itu atau hama, kita buat supaya dia terhambur atau menjadi debu. Kalau semprot keong itu kita buat runcing. Jadi supaya tidak ada cairan racun yang menjadi debu. Mungkin yang biasa menggunakan sprayer paham maksud saya. Oke, langsung saja kita semprot. Jadi cara semprotnya itu seperti ini. Kemudian nanti ujung bekas semprotan yang ini yang dikasih tanda panah merah ini itu kalau kita kembali atau menyemprot dari arah sebelah, usahakan ujung semprotan dari arah sebelah juga nanti ketemu dengan bekas semprotan yang ini, yang biasa menggunakan sprayer atau biasa menyemprot di sawah itu mungkin paham maksud saya. Ya, jadi ini maksud saya yang tadi ya, ujung bekas semprotan ketemu dengan bekas semprotan atau ujung bekas semprotan ketika kita berbalik arah. Oke, besok tinggal kita cek apakah keongnya sudah mati atau tidak. Dan sekarang keongnya sudah mati, ini sudah 24 jam ya, karena kemarin disemprot dan pagi ini saya mengecek di sawah.
Sekarang keongnya sudah pada mati nih. Ya, ini sangat banyak ya yang mati. Bahkan semua yang ada di sawah ini semuanya keongnya mati, sampai bahkan yang terkubur dalam tanah. Ini keong lagi yang mati. Di sana sangat banyak yang mati ya. Ya, itu semua keong. Dan semuanya mati satu hamparan sawah yang sudah disemprot kemarin.